Kalau mau ya, sama ada beberapa guru yang masuk misalnya mereka lulus P3K 4 tahun mereka pensiun, karena umurnya sudah tidak, ya sudah mau masuk kepala enam. Jadi silakan yang bangun yang mau. Ibu Kume, siapa lagi? Ibu Rodia, silakan bangun. Pak Lombok, bangun supaya mama. Ya, silakan. Baik, tolong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rodia Veronica Anggut. Baik, nama saya guru honor di sini baru modal 2 kemarin oleh Kepala SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Yang menjadi pergumulan saya khususnya pribadi bahwa ketika saya belum bisa diterbitkan atau belum bisa keluar. Dari saya di SMK sudah 4 tahun sampai di sini baru mau diproses. Entah itu kendalanya di mana saya tidak tahu, Mama. Mungkin bagi kami yang honor yang baru yang NPTK-nya belum keluar, kami mohon agar kami bisa mendapatkan itu. Yang berikut, memang gaji kami di sini per jamnya itu 15.000. Tetapi kami sangat bersyukur karena memiliki mama yang luar biasa, selalu memberi dukungan kepada kami, tidak memiliki dan kami mendapatkan apa yang kami buat. Artinya bahwa jika kami bekerja sesuai dengan aturan yang ada, kami mendapatkan hasil yang sama juga. Jadi tidak ada yang bilang kalau kami tidak kerja atau kami kerja kami tidak dapat, tidak, kami tetap dapat. Jadi kami mohon dukungannya agar mama tetap semangat menjadi penolong kami, menjadi penyemangat kami agar kami guru-guru honor bisa semangat dan kedepannya kami akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kami di SMA Negeri 1 Kupang Tengah. Yang berikut bagi teman-teman yang tidak masuk database kemarin, Mama, ada yang honornya itu sudah 5 tahun ke atas dan mereka tidak bisa masuk database dan kemarin belum pernah mereka tidak bisa ikut. Mungkin kedepannya kami yang belum bisa ikut gelombang pertama kami bisa diberi kesempatan untuk masuk gelombang kedua dan mungkin saja ada gelombang ketiga bagi kami. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi memang ada beberapa guru yang kami sekarang ada usul NPTK ke provinsi yang baru 1 tahun, 2 tahun Mas. Jadi itu masih sedang diproses di provinsi Bapak. Jadi kalau Ibu memang dari SMK Oelito, ya jadi saya juga tidak tahu mengapa di swasta tidak dibuat NPTK Kegagawannya karena beliau kesini saya bilang yang kita coba. Jadi sekarang mereka akan diusul ke provinsi untuk memperoleh NPTK. Selanjutnya Mama saya serahkan terima. Terima kasih. Sebelum saya jawab mungkin saya minta Pak Kadis. Pak Kadis dulu jawab. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu sebut nama saja, Mama Anita dari Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Kita ada di sekolah ini bersama dengan Mama Anita. Ada banyak hal sebetulnya yang menjadi soal ketika provinsi menerima pengelolaan SMA dan SMK sejak tahun 2017. Jadi SMA Negeri 1 Kupang Tengah ini masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang baru diusulkan. Izin Mama, memang aturannya kalau mengusulkan sekolah mesti ada terlihat swadayanya. Jadi kita akan melihat seperti yang tadi. Lalu kemudian untuk SMA Negeri 1 ini tadi saya sudah konsolidasi ke dalam. Kenapa tidak masuk rehab dan sebagainya? Karena tidak muncul di Dapodi. Mesti ada rehab dulu, intervensi rehab, baru kita berpikir untuk kasih ruang kelas baru dan sebagainya. Itu mekanismenya. Jadi itu. Jadi kita akan koordinasikan dan berharap juga dengan dukungan Mama Anita kita bisa dapat perhatian dari mana. Dan juga kita minta supaya yang tahun 2025 ini rencana
DAK fisik digeser ke Kementerian PUPR, tidak jadi ke sana, supaya tetap di Kemendikbudristek, supaya kita lebih tahu, karena kalau Kementerian PUPR saya pikir kita akan mengalami kendala-kendala. Kemudian yang berikut untuk ibu yang tadi RUPTK belum ada. Kalau di sini memang terhitung, saya tidak tahu alasannya kenapa di SMK yang pertama itu tidak muncul. Tapi kalau di sini kita akan hitung di sini mau masuk, dia harus 2 tahun baru bisa muncul RUPTK itu bersama ya. Kemudian untuk guru-guru honor yang 5 tahun ke atasan itu memang kita akan menyesuaikan regulasi dari DKI. Pada prinsipnya kita dengan arahan Pak Sekda itu semua guru-guru honor yang berkesempatan itu bahkan kami disuruh bikin panitia untuk memastikan bahwa yang memenuhi syarat itu harus ikut, karena ini ruang yang diberikan oleh negara. Yang sudah honor juga mesti siap diri, karena kesuksesan tidak datang pada orang yang berpangku tangan. Siap diri, kalau pemerintah kasih ruang bisa dimanfaatkan. Mungkin itu sementara dari saya. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Kadis dan Bapak Ibu Guru. Terima kasih, bahagia sekali kita bisa bertemu di sini. Tadi saya dengan teman rombongan kita banyak, cuma mayoritas muslim mereka harus sholat, makanya mereka kembali dan tapi tidak menjadi persoalan karena saya yang mewakili Nusa Tenggara Timur dan memang saat ini hanya saya sendiri yang ada di Komisi 10 untuk memperjuangkan anggaran pendidikan untuk Nusa Tenggara Timur. Makanya kenapa saya paksakan untuk bertemu, karena kami baru saja habis 3 hari yang lalu, kita baru habis selama 3 hari kita membedah APBN sebanyak 97 triliun itu mau diberikan kemana saja. Sebetulnya 97 triliun itu masih sedikit, karena sebetulnya kalau bicara undang-undang 20% dari APBN itu untuk pendidikan harusnya 700 triliun. Tetapi 700 triliun itu tersebar ke beberapa kementerian. Nah, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri 97 triliun. Nah, oleh sebab itu awal Januari nanti kita sudah mulai membahas ini mau dibagi kemana saja. Makanya kenapa ini pertemuan hari ini sangat penting. Ya, tadi makanya saya katakan kalau minta maksimal, jangan sedikit-sedikit. Tadi Ibu Kepala Sekolah bilang ada 6 ruang kelas yang kurang, tetapi setelah saya lihat tadi dengan cepat, ruang kelasnya kok kecil-kecil ya. Itu karena disekat-sekat. Nah itu. Jadi serasa itu kurang-kurang layak, apalagi ini SMA. Jadi kalau bisa, yang layaknya seperti apa, Ibu? Layaknya seperti apa? Satu ruang kelas itu berapa kursi? Harusnya berapa siswa? Satu ruang kelas harus 36 siswa, yang hitung seperti itu aja. Nah kekurangannya berapa, Ibu bisa minta. Nah, mintanya pasti melalui Dinas Pendidikan, tetapi tolong juga Bapak Dinas kalau diberikan kementerian, berikan juga kepada saya. Ya, karena minta maaf kadang-kadang kalau di kementerian itu kan seluruh Indonesia bertumpuk di situ. Nah, tapi kan tidak semua tidak semua anggota dewan dari Indonesia ada di Komisi 10, ya kan? Nah, jadi ada beberapa provinsi yang tidak ada keterwakilannya di Komisi 10. Nah, jadi kalau proposal datang ke kementerian kita bertumpuk di situ. Jadi kalau bisa saya juga diberitahukan supaya dengan keberadaan saya di sana saya bisa mendorong anggaran untuk GTT. Makanya Pak Kadis, saya minta dalam seminggu ini ya sebelum Natal, kalau bisa saya dapat catatan berapa sekolah yang harus direhab berat, ringan dan harus unit sekolah baru, ya itu ruang kelas baru maksudnya, ya itu berapa di sekolah mana saja. Begitu terus juga dengan keterangan rombelnya dan bila perlu kebutuhan sarana prasarana yang lain seperti peralatan, ya kan apalagi di SMA. Nah, lab, ya itu penting sekali. Rumputnya nggak ada di sini rumput. Nah, kayak gitu-gitu kan perlu. Itu kan semua di sana itu ada Bapak Ibu, ada support dari pemerintah terlalu banyak untuk anak-anak kita dan sangat lengkap. Makanya kalau kita tidak dapat, ini yang perlu dipertanyakan kenapa. Nah, puji Tuhan siang ini saya sudah sampai ke sini dan saya sudah merekam dan kita akan perjuangkan di tingkat nasional. Dan sebab itu saya butuh juga kerjasama dari Dinas Pendidikan. Memang kalau seperti ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Ya, istilahnya kepala dinas juga tidak bisa sendiri, saya pun tidak bisa sendiri, kita harus bersama-sama. Jadi saya butuh data konkret dari daerah sampai di pusat tingkat nasional. Saya berjuang melalui Komisi 10
10 yang membidangi pendidikan. Nah, oleh sebab itu demikian juga dengan PIP ya. Nah, untuk PIP kita harus mempersiapkan anak-anak kita harus tetap belajar tanpa masalah ekonomi. Karena apalagi untuk mereka yang betul-betul tidak mampu, karena itu bunyi undang-undang, amanat undang-undang, jadi tidak boleh, harus dilaksanakan ya. Undang-undang 31 pasal 123 itu sangat jelas. Apalagi anak-anak kita yang tidak mampu. Makanya kenapa saya katakan tadi Mama bilang 580. Saya tanya Mama lagi, apakah semuanya tidak mampu? Mama bilang semua berarti rata, begitu kan? Nah, makanya saya bilang kalau memang 580 anak itu betul-betul masuk kategori tidak mampu dan tidak politiknya layak mendapat PIP, maka semuanya akan saya usulkan. Ya, itu usulan beasiswa itu Bapak Mama memang bisa dari dinas, bisa juga dari pemangku kepentingan. Bisa. Dinas bisa mengusulkan, saya pun bisa. Nah, jadi nanti, tapi kayaknya untuk kali ini kayaknya saya masuk duluan ya. Kayaknya untuk kali ini saya masuk duluan. Saya akan masuk duluan. Jadi 580 anak ini bisa saya usulkan. Nanti mungkin dari dinas bisa usulkan di tempat yang lain kayak di kepala sekolah di SMA 1 Al-Habib tadi ya. Nah, itu juga 100 lebih anak. Nah, itu juga nanti kita usulkan semuanya. Begitu. Kemudian untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru tadi Pak Kadi sudah bicarakan. Intinya gini, kami itu kalau dari pusat itu selalu mendukung kesejahteraan Bapak Ibu guru. Ibu Bapak lihat di YouTube sekarang ya, di konten-konten bagaimana pemerintah pusat untuk mensejahterakan guru-guru, tambah gaji, tambah segala macam. Nah, cuma sekarang persoalannya bagaimana pemerintah daerah melihat ini dan betul-betul memperjuangkan. Kalau memang masih ada banyak guru honorer, Pak Kadis yang sudah layak untuk diangkat menjadi P3K, usul saya dorong semua. Jangan dikasih tinggal, dorong, kasih penuh. Ya kan? Karena kan dari 1 juta janji pemerintah kan baru 500 lebih. Masih ada 500.000 lagi. Kenapa kita tidak ambil semua? Asal Bapak Ibu mau memenuhi syarat. Begitu. Ya Pak Kadis ya. Jadi sekali lagi Pak Kadis untuk NTT berapapun guru honorer ambil yang banyak. Selama masih memenuhi syarat ambil yang banyak. Begitu. Ya. Mumpung saya masih ada di sana, Bapak Ibu masih ada di pusat mewakili Nusa Tenggara Timur yang ikut memperjuangkan anggaran. Jadi mumpung saya masih ada di sana, Tuhan masih beri kesempatan ya. Jadi yang kita bersyukur masih ada keterwakilan NTT di pusat. Makanya saya mohon Bapak Mama coba tolong dukungan doa supaya saya betul-betul bisa bekerja untuk membangun NTT dengan hikmat Tuhan ya. Dengan baik. Nah saya rasa itu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kadis Bapak Ibu Guru, intinya kami siap dan saya pribadi siap membantu Bapak Ibu sekalian. Siap, sangat siap, tergantung bagaimana data dan semuanya dari daerah ini ya. Karena saya berjuang di tingkat nasional, percuma saya berteriak kalau saya tidak disertai data, mereka bilang Ibu Anita omong kosong. Tapi kalau kayak sekarang kan sudah ada data, lihat langsung berapa ternyata keadaannya seperti ini gitu. Ya, jadi sekali lagi nanti saya juga lihatkan, nanti catat nomor handphone saya supaya saya juga diingatkan, apalagi mau PIP tahun depan ya. Nah, Januari kita sudah mulai penginputan data untuk anak yang menerima PIP. Kemudian tolong juga untuk anak-anak kita yang sudah di bangku kelas 3, arahkan mereka agar mereka kuliah. Ya, nanti bagaimana mereka kuliah, saya siap untuk membantu mereka mendapat kuliah. Supaya anak-anak kita ini yang ada yang putus. Nah itu sekali lagi bunyi undang-undang. Kita pegang pada undang-undang saja. Ya, toh, memang undang-undang mengatakan paling tidak pendidikan dasar. Tetapi selama masih ada perjuangan di tingkat nasional, anggarannya masih ada, programnya masih ada, kenapa kita nggak perjuangkan anak-anak kita, gitu kan? Nah, begitu Bapak mungkin dan saya itu saja. Saya minta terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya tidak mau berjanji, tapi ya doakan supaya kita bisa mewujudkan apa yang sekolah ini butuhkan. Dan terakhir saya mohon pamit Bapak Mama karena kita akan rapat di kantor gubernur lagi membicarakan banyak hal untuk NTT ke depan. Ya. Kita berdoa dengan pemimpin yang baru, gubernur yang baru, bupati yang baru, kita semua menjadi lebih baik ke depan. Amin. Amin. Baik, sekian dan terima kasih.